selama ini. Dan untuk itu sebelum saya masuk pada visi hasil untuk mendiskusikan visi kita di sekolah ini, terlebih dahulu saya ingin memperjelas untuk bisa kita pahami dulu bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, tentunya barangkali mungkin saja kita semua tidak mengetahui ya apa sih Ki Hajar Dewantara itu. Jadi itu Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan nasional yang dikenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Dia lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Jadi keadaan tersebut yang mendorong KHD atau Ki Hajar Dewantara untuk menemukan konsep pemahaman tentang pendidikan, sehingga beliau mendirikan pendidikan taman siswa atau perguruan nasional taman siswa di Yogyakarta pada tahun 1922 yang bertujuan agar rakyat pribumi atau rakyat jelata seperti kita saat ini memperoleh pendidikan yang sama. Artinya bukan hanya orang elit, bukan hanya anak orang kaya yang menerima pendidikan. Tahu bahwa pendidikan itu adalah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan dalam masyarakat. Apa artinya? Artinya peserta didik itu memahami dan menghargai warisan budaya itu sendiri. Ya, warisan budaya dirinya sendiri untuk meningkatkan rasa identitas dan kebanggaan serta memberikan pemahaman lebih baik tentang nilai-nilai lokal, artinya nilai-nilai kebudayaan daerahnya setempat. Kedua, ya, pendidikan itu sebagai tempat berlatih dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Apa sih nilai-nilai kemanusiaan itu Bapak Ibu? Yaitu budi pekerti berupa kekuatan batin dan karakter, pikiran serta tubuh anak. Nah, untuk mewujudkan tadi yang kedua tadi sebagai, siapa yang melakukannya itu adalah kita Bapak Ibu. Kita sendiri Bapak Ibu guru, pendidik. Yang kita lakukan apa? Menuntun tumbuhnya program yang ada pada anak-anak sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Yang kedua, menuntun dan memberikan arahan ya kepada anak-anak sehingga anak tidak salah jalan atau tidak salah dalam melangkah dan membahayakan dirinya. Memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Dan yang terakhir Bapak Ibu, membimbing dan mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar anak dapat memiliki budi pekerti yang luhur dan mulia. Nah, tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya apa perbedaan, apa itu yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini kodrat alam Bapak Ibu, ini terkait dengan potensi atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik, ras atau suku tempat mereka berasal, sehingga karakteristiknya lingkungan budaya mereka. Kedua, kodrat zaman ini ditekankan pada kemampuan anak yang mengikuti zaman. Jadi, tentunya ini tadi ya, dalam menuntun perilaku, ya, apa hal yang kita lakukan tadi kegiatan dari atas sebagai pendidik. Nah ini, dalam menuntun perilaku anak agar memiliki budi pekerti yang luhur dan mulia, maka pendidik dan dapat membimbing anak dengan berbagai cara dan metode atau pendekatan pola pembelajaran yang menyenangkan dan pendidikan berpihak pada murid. Jadi integrasi. Nah, jadi dari apa yang sudah saya jelaskan tadi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, maka itu adalah merupakan dasar kita dalam membuat visi sekolah kita yang sudah kita sepakati kemarin adalah ini dia Bapak Ibu. Visi kita adalah menciptakan insan berprestasi, berakhlak mulia, inovatif dan berdaya saing. Artinya jadi untuk itu Bapak Ibu, dari visi sekolah yang sudah saya tayangkan tadi, yang sudah saya jelaskan, termasuk tadi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, mungkin dari visi yang sudah kita sepakati selama ini, apakah menurut Bapak Ibu sudahkah terwujud di dalam lingkungan sekolah kita, sudah terwujudkah di dalam kehidupan peserta didik kita dan juga termasuk kita Bapak Ibu guru di sekolah ini. Nah, untuk itu nanti ya, untuk mengulas atau untuk menggali apa yang ada di dalam diri dan di dalam hati Bapak Ibu guru, maka saya akan membagikan tentang kalimat umpan yang sudah saya persiapkan dari sini. Sesi kelima rukun itu contoh kita merindukan murid-murid yang bagaimana? Apa kerinduan Bapak Ibu terhadap murid-murid Bapak Ibu? Yang prestasi. Bapak Ibu di layar sudah kami tampilkan apa isi daripada tugas yang
di sekolah kita ini. Baik, kalau menurut saya poin pertama itu yang kita mimpikan itu pasti murid-murid yang mungkin berprestasi, terus kelakuan baik, itu pasti kita yang membuat kita lebih merasa hidup. Nah, jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusman tadi, yang memimpikan ya murid-murid yang berprestasi dan apa tadi berkelakuan baik. Nah, jadi kalau kita di situ, Bapak Ibu, apakah sesuai dengan visi sekolah yang sudah kita buat? Apakah sudah diterapkan selama ini di sekolah kita? Bahwa kita menginginkan ya, bahwa sesuai itu peserta didik yang kita inginkan itu adalah berprestasi dan berkelakuan yang baik. Nah, menurut Bapak Ibu, yang saya tanyakan sekarang, menurut Bapak Ibu, apakah sesuai dengan visi sekolah yang kita buat ini? Apa yang kita inginkan dalam anak-anak? Sesuai. Nah, itu adalah yang pertama. Bagaimana Bapak Ibu dengan apa yang sudah kita bahas ya pada ini tadi, yang kita memimpikan murid-murid yang sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Yusman, ya, memimpikan peserta didik yang berprestasi dan berperilaku yang baik. Ini berkaitan dengan akhlak mulia. Nah, selanjutnya di situ ada kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, ini saya ya sama Ibu Agus, kami silakan Ibu Agus. Subjek pendidikan yang menerima ilmu pengetahuan. Karena di situ kita percaya bahwa murid adalah subjek pendidikan, ya subjek pendidikan yang Menerima ilmu pengetahuan. menerima ilmu pengetahuan. Artinya bahwa murid kita pusatkan sebagai yang fokus ya, fokus kita bahwa yang kita berikan pendidikan itu adalah kepada peserta didik untuk mewujudkan diri tadi, ya, sebagai peserta didik yang berprestasi dan berakhlak. Nah, selanjutnya kalimat yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, ya di sekolah kita mengutamakan. Ini saya coba sama Bapak Jessica, berbapak dan silakan. Pendidikan berkarakter agar terwujud apa yang dicita-citakan oleh siswa-siswa kita. Selanjutnya, ini pada yang kalimat yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, ini saya coba sama Ibu Ros, ya. Kemudian pada kalimat keempat itu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah pelajar atau yang perlu untuk dididik untuk berdaya saing. ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Mereka adalah pelajar. mereka adalah pelajar. Berarti dia menyadari bahwa dirinya itu adalah seorang pelajar yang mendapatkan apa tadi Bu? Pendidikan ya, mendapatkan pendidikan. Nah, ini tadi sesuai dengan juga filosofi tadi. Nah, selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, ini saya tanyakan untuk Ibu Erlinawati. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. Kerjasama satu sama lain. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, atau ada Bapak Ibu Saling berkolaborasi. kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan siswa yang berakhlak. Berarti warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan peserta didik yang berakhlak, dan berprestasi. Kita meyakini ya, kita meyakini bahwa peserta didik kita ini nanti ke depan bisa menjadi peserta didik yang berprestasi dan berkemudian. Ya, semoga saja harapkan seperti itu. Yang terakhir, kami inilah sama Ibu Kepala Sekolah ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi misi kita itu harus kita jadi kita warga di sekolah ini paham bahwa visi sekolah yang sudah kita buat ini Bapak Ibu ya wajib kita jalankan dan menjadi juga tanggung jawab kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah ini ya, agar bisa kita merubah apa yang selama ini mungkin banyak sebenarnya yang tidak sesuai ya dengan visi sekolah kita. Artinya ke depan itu yang akan kita lakukan agar kita menciptakan insan berprestasi, berakhlak mulia, inovatif dan berdaya saing. Nah, dari kalimat rumah yang sudah
menjadi berprestasi atau berpotensi. Ada tambahan Bu, Iya, iya Pak. izin Ibu Kepala. Iya, silakan Pak. Tentu kita dengan ada di sekolah ini Bapak Ibu, seluruh tindakan kita ini fokus kepada di sekolah kita. Artinya kita juga harus merencanakan apa prakarsa perubahan yang mau kita buat dengan kondisi sekolah ini. Ya Bapak Ibu, bagaimana dengan tadi yang sudah disampaikan oleh juga Bapak praktikan, ucapan juga terima kasih sarannya Pak. Itu juga suatu tambahan bagi kita untuk bisa apa namanya, bisa baik lagi kita dalam mewujudkan visi sekolah yang sudah kita buat ini, termasuk tadi pada kita yang bersama dengan prestasi yang dari saya. Artinya apa kegiatan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi sekolah kita ini Bapak. Jadi kalau bisa lah, bisa dikasih salah satunya apa. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang bisa memberikan pendapatnya bagaimana apa yang kegiatan yang akan bisa kita lakukan. Ya, berprestasi, berakhlak mulia, inovatif. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan oleh Bapak juga banyak praktik bahwa kita membiasakan siswa salam ya. Yang sebelum kita masuk dalam kelas tentunya karena langsung masuk aja dulu, langsung duduk, langsung mata pelajaran. Nah, tapi saja kita bagaimana? Termasuk juga tadi Bapak mulia berdoa. Jadi kalau menciptakan insan prestasi, kalau saya juga kalau insan itu ya, karena apa ya juga insan itu, itu umum, tapi apakah saya akan menciptakan generasi kan? Ada sedikit dari sini Bu, menurut kami ya, tapi kembali kepada musyawarah kita nanti tentang visi sekolah ini, karena tadi disampaikan oleh Bapak iya, pada Bapak pembimbing bahwa sepertinya kalau tentang berprestasi itu sudah hampir sama artinya dengan berdaya saing. Terus dengan penjelasan tadi dari Bapak juga tentang pentingnya juga diberikan kebiasaan-kebiasaan kepada para siswa kita. Jadi kami mau menambahkan di situ bagaimana kalau dia menciptakan insan berprestasi, berakhlak mulia, tentunya itu dengan agama sudah, inovatif dan berbudaya. Dengan ada kegiatan ini juga secara pribadi saya berpikir dari kemarin ini ya bicara dengan teman-teman perlu ternyata dilihat kembali visi dan misi sekolah kita ini. Jadi mungkin nanti kita akan tambahkan karena ini sudah sama ya, berdaya saing dan berprestasi. Jadi mungkin nanti kita seperti yang disampaikan Ibu Daini juga dan berdaya saing itu nggak usah lagi ada kalimat itu ya, bagusnya dan bernilai luhur dalam lingkungan kehidupan. Ya seperti itu, artinya termasuk tadi kearifan lokal, apa yang bisa anak-anak lihat di lingkungan, artinya kita isi juga mereka hal demikian. Mungkin nanti sudah kita coba sih, termasuk ini ada Pak Wan kemarin katanya dalam ekstrakurikuler nanti Bu kita tampilkan ya, termasuk kelola yang disampaikan. Jadi mungkin kita muat kembali nanti di dalam visi misi kita. Bagaimana Bapak Ibu dengan visi yang sudah kita sepakati? Sudah ada tanda ya yang mana yang kita ubah, dan mana juga yang akan kita laksanakan ke depan, dan mudah-mudahan ini nanti juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Artinya visi ini bukan hanya dipajang saja di situ, bukan hanya kita lihat saja, tapi mari kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru di SMP Negeri 4 tentunya. Jadi demikian presentasi kami pada hari ini dan kegiatan yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia memberikan waktu untuk mengikuti kegiatan ini, dan terlebih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung, memotivasi saya, mengarahkan saya dalam mengikuti kegiatan CGP ini Pak.
merusak paradigma dan penerapan. Contohnya, kalimat positifnya bagaimana? Menjaga barang milik orang lain. Itu kalimat positifnya. Bisa dimengerti? Bisa. Artinya nanti kita buat dia dalam bentuk kalimat positif. Nah, jadi untuk teman-teman, Ibu akan memberikan kertas ini. Tulis nanti di dalam kertas ini satu orang satu keyakinannya. Ya, satu orang satu keyakinan. Buat dalam kertas ini akhirnya sesuai dengan keyakinan yang kita akan buat dalam plastik. Dalam plastik. Keyakinan nanti adalah meyakini yang benar-benar kita laksanakan dan benar-benar kita bertanggung jawab. Jadi Ibu akan memberikan kepada saya keyakinan.
Kalimat negatifnya juga nih kalau kalimat negatifnya apa tadi? Masuk kelas tepat waktu. Berarti kalau masuk kelasnya jangan terlambat. Ya, berarti ini kita buat atau bagaimana? Dibuat ini keyakinan dibuat. Bagaimana dibuat? Masuk kelas tepat waktu. Artinya kalau jajan kamu lagi lain waktu, kalau tidak tepat masuk kelas, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kamu sendiri, bukan keyakinan orang lain. Karena itu, ini berjajan uang. Maka di kamu ini ada usul berubah karena suami. Masuk kelas tepat. Apa lagi? Tugas. Bagaimana kalimat itu? Atau bisa kita pahami dia? Bagaimana kalimat yang benar itu? Tepat waktu. Menentukan tugas tepat waktu. Apa lagi? Kita harus menjaga kerukunan dalam kelas. Kita harus menjaga kerukunan di dalam kelas. Berarti kerukunan ini yang aman, tertib, damai, tidak ada perkelahian, tidak ada ribut-ribut. Itu mau ya. Kita nggak mau kita berdebat, kita mau balik kita. Yang penting boleh soal kita. Tengah. Ada bagaimana kerukunan siapa yang bikin itu tadi? Oh ya tadi ditulis sama siapa yang bikin? Misalnya di jalan raya. Sekali lagi pada kegiatan ISPA ini jangan ada yang lari-lari di jalan raya. Tertib di dalam kelas. Berada di profesional Iya, termasuk begitu ya. Di dalam kelas. Menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempat. apa yang kita gunakan di situ? Menjaga kebersihan Jaga kebersihan. kelas. Jadi ini adalah keyakinan yang sudah kita buat. Keyakinan ini adalah kesepakatan kita bersama. Ya. Pertama adalah menghargai sesama teman. Kedua, masuk kelas tepat waktu. Tiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Sembilan, menjaga fasilitas atau peralatan di dalam kelas. 10, melaksanakan tugas di dalam kelas. 11, saling menyayangi dan menghargai sesama teman. Ibu harapkan di kelas 81 bisa menerapkan keyakinan ini. Jangan hanya diamalkan, termasuk nanti keyakinan ini. Ya, artinya kamu tanggung jawabkan di dalam diri kamu sendiri. Karena kamu sendiri yang membuat keyakinannya. Maka karena kamu sendiri yang membuat keyakinan, artinya kamu yakini dan kamu tanggung jawab. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan bisa. Dan sampai jumpa di
masuk. Terima kasih.